Dalam peringatan Hari Televisi Nasional 24 Agustus ini ada yang spesial karena kita akan berbincang dengan dua orang tokoh senior televisi khususnya di bidang pemberitaan. Yang pertama ada Desi Anwar yang merupakan Dewan Direksi CNN Indonesia dan juga senior anchor. Selamat malam Mbak Desi. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Sehat Mbak Desi. Dan selanjutnya ini Mbak Desi sudah ada rekannya, sekalian nostalgia ya Mbak Desi. Sudah ada Mas Helmy Yohanes, produser eksekutif TV dan penyiar berita di VOA Indonesia. Selamat pagi waktu Amerika Serikat Mas Helmy. Ini sudah ada Mas Helmy juga yang sudah bergabung. Saya akan ke Mbak Desi dulu. Mbak Desi, kita akan nostalgia. Ini kan Mbak Desi sama seperti Mas Helmy memulai karir di bidang pemberitaan televisi tahun 90-an. Awalnya mungkin dari reporter dulu, produser, penyiar berita, bahkan sekarang menjadi Dewan Direksi. Jadi di balik layar iya, di depan layar juga iya. Tapi kalau kita flashback, apa sih pengalaman liputan yang bisa dikatakan membentuk seorang Desi Anwar menjadi Desi Anwar yang sekarang? Iya, sebenarnya salah satu yang membentuk saya menjadi saya sekarang ini adalah rekan saya, Helmy Yohanes, yang sekarang ada di Amerika Serikat, persisnya di Washington DC ya, dengan Voice of America. Saya dan Helmy memulai karir kita di RCTI itu pada tahun 1990. Pada saat itu masih ingat nggak tahu ya kalau teman-teman di sini sudah lahir atau mungkin masih balita. Saat itu masih ada satu TV nasional di Indonesia dan itu pun bukan TV swasta seperti sekarang yang kita miliki, tapi lebih ke istilahnya itu corong pemerintah, TV pemerintah, namanya TVRI, dan RCTI itu merupakan TV swasta yang pertama kali mengudara, dan itu pun mengudara karena dimiliki oleh putra dari presiden kita pada saat itu, zaman Orde Baru, Presiden Soeharto. Jadi sebenarnya kehadiran RCTI itu sendiri itu merupakan sesuatu yang sangat bersejarah. Karena walaupun dihadirkan bukan untuk memberikan informasi yang bersifatnya berita, karena itu adalah wewenang yang dimiliki oleh TVRI, tapi lebih karena untuk kepentingan bisnis, yaitu untuk mendapatkan iklan. Tapi ternyata pada sejarahnya setelah 1 tahun atau 2 tahun timbul TV-TV nasional lainnya, timbul TV-TV swasta lainnya. Setelah RCTI ada SCTV, kemudian Indosiar, TPI, Antv, dan lain sebagainya. Sehingga melahirkan yang namanya itu industri baru di Indonesia. Industri pertelevisian, industri entertainment, di situ lahir sinetron dan lain sebagainya, industri periklanan, karena TV-TV ini tentu saja mendapatkan revenue-nya atau pemasukannya dari iklan, tapi lebih penting lagi adalah industri pemberitaan atau informasi. Waktu itu masih belum boleh disebut berita. Makanya program-program yang saya dan Helmy waktu itu miliki atau yang kita siarkan itu namanya tuh tidak ada yang kaitannya dengan berita. Ada seputar Indonesia, buletin malam, buletin siang, nuansa pagi, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya program-program ini adalah merupakan program berita yang sejati, dalam artinya yaitu memberikan informasi yang menarik untuk masyarakat, yang penting, yang relevan, dan juga yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ketika telah berjalan sekitar 7-8 tahun, pemirsa Indonesia itu lebih dari 80% dari masyarakat Indonesia itu mendapatkan informasi, pemberitaan, dan juga hiburan itu dari televisi. Sehingga pengaruh televisi itu sangat penting. Ingat, ini belum zaman internet, belum zaman smartphone ya. Nah, yang terjadi adalah masyarakat terbiasa dengan mendapatkan informasi, mereka bisa memberikan masukan atau lebih kritis terhadap apa yang terjadi di sekitarnya, karena yang kita beritakan atau kita siarkan pada saat itu adalah mengenai kehidupan sehari-hari, mungkin dari segi ekonomi, kesehatan, kehidupan sehari-hari yang menyangkut kepentingan mereka. Nah, ketika tahun 98 dan 97 krisis ekonomi terjadi, disinilah peran TV-TV swasta ini ternyata kelihatan sangat-sangat penting. Menjadi pelopor dari yang namanya lahirnya demokrasi dalam
bentuk reformasi. Baik, itu tadi cerita dari kisahnya seorang Desi Anwar. Saya akan langsung ke Mas Helmy Yohanes. Mas Helmy, apa nih yang membentuk seorang Helmy Yohanes sekarang? Pengalaman apa, terutama di bidang pertelevisian? Silakan Mas Helmy. Ya, Oke. Helmy tampaknya masih belum. Iya, baik. Tampaknya ini suaranya. masih kita upayakan untuk bisa berbincang juga dengan Mas Helmy. Saya kembali ke Mbak Desi. Mbak Desi, tadi Mbak Desi bicara bahwa lagi-lagi ini menjadi satu tontonan yang mengedukasi, kemudian juga menginspirasi banyak orang. Saya salah satunya, karena saya terbiasa untuk kemudian menyaksikan televisi, itu yang membuat saya ingin juga menjadi jurnalis televisi. Tapi bicara soal jurnalis televisi, apa sih Mbak Desi bedanya dulu dan sekarang? Ya, banyak sekali bedanya. Jelas saja sebelum tahun 98, sebelum adanya reformasi, kita tuh namanya periodenya Orde Baru. Ini periode di mana pers itu dibungkam, ada censorship, kita memiliki seorang menteri khusus untuk Indonesia juga yang melihat apa dan memastikan bahwa kita itu patuh pada rambu-rambu yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Audionya belum masuk ya? Informasi pada saat itu yang selalu menelpon kalau kita salah-salah langkah. Nah, ketika tahun 98 reformasi itu terjadi, ya tentu saja keran demokrasi itu dibuka. Yang terjadi adalah kebalikannya. Indonesia menjadi salah satu dan sampai sekarang ya merupakan negara yang memiliki pers yang paling bebas di kawasan ini. Bebas beropini, dan kemudian juga lahir begitu banyak ya TV-TV lain, TV lokal, dan tentu saja media-media lain, sehingga ketika akhir tahun 2000-an dan kita masuk ke era internet, masyarakat Indonesia itu sudah sangat terbiasa dengan pemberitaan, dengan informasi, dan sampai sekarang ini merupakan salah satu yang istilahnya demokrasi kita itu paling berisik karena pers kita juga paling berisik ya. Kita sangat dinamis dan masyarakatnya juga sangat kritis, dan ini merupakan menurut saya ciri khas sebuah demokrasi yang sangat sehat, dan kita harapkan ini akan terus kita pertahankan ya. Suara-suara kritis itu harus kita istilahnya tidak boleh dibungkam, kita tidak boleh dibatas-batasi dalam melakukan pekerjaan kita. Ingat, pers itu merupakan pilar keempat dari demokrasi, ya. Sehingga peran pers itu tidak lebih tidak kurang, tapi kita sama dengan peran eksekutif, kita sama dengan peran legislatif, kita sama dengan peran yudikatif, sehingga semua ini merupakan pilar-pilar yang harus kita pertahankan. Tidak boleh salah satu lebih kuat dari yang lain. Saling menjaga, balancing ya, sebagai watchdog juga. Sebagai watchdog, sebagai pilar keempat dari demokrasi juga ya Mbak Desi. Mbak Desi, ini Mas Helmy sudah bergabung juga bersama kita. Ini pagi hari. Hai, bisa kedengeran suaranya? Siap, bisa, tapi sepertinya agak delay sedikit. Kita akan dengarkan pengalaman dari Mas Helmy. Mas Helmy, apa nih pandangannya perbedaan antara jurnalis televisi terdahulu dan sekarang terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi? Kita akan ke Mas Helmy, kita cek. Baik. Iya, ini salah satu ciri khas dari karena kalau teknologi masa COVID ini. Dan semua bicara lewat Zoom, tapi kalau audionya tidak jalan, kita tidak bisa berkomunikasi. Halo Helmy. Mas Helmy. Tapi ini juga jadi salah satu tantangan ya Mbak Desi saat bekerja di dunia televisi, karena masalah teknis seperti ini harus bisa kita antisipasi ya Mbak Desi ya. Dan halo Mas Helmy, sudah bergabung. Bisa kedengaran nggak suaraku? Bisa, saya sudah bisa mendengar suaranya Mas Helmy, dan sudah ada Mbak Desi juga ini. Halo Helmy. Kangen sebenarnya kita lihat wajahnya. Sekarang udah harus pakai masker ya. Desi Anwar tadi benar sekali ya. Jadi kita mulai memang dengan Silakan Mas. Oke. Ini delay. Ya, audionya kedengaran nggak nih? Halo, halo. Kedengaran dengan sempurna Mas Helmy. Silakan Mas Helmy. Bisa dengar nggak? Saya bisa dengar. Tapi mungkin delaynya ini agak. Sambil kita menunggu. Ya. Siap. Oke. Ya,
Ini kan salah satu Oke, pengalaman ya ini memang agak delay ya suaranya di tempatku. Ya, halo semua. Ya, mudah-mudahan kedengaran ya. Jadi yang dibilang Desi tadi benar sekali ya. Kita mulai dengan apa namanya eh, yang sederhana sekali ya. Kalau saya ingat gitu, kita mulai seputar Indonesia yang dikatakan Desi Anwar tadi. Awalnya itu hanya seputar Jakarta, itu hanya dengan beberapa orang ya. Saya ingat waktu saya masuk itu mungkin hanya ada 5 orang. Iya, apa reporter ya di ruang redaksi yang sangat sederhana, mungkin cuma 6 kali 6 meter, tapi dengan sejumlah teman-teman yang jadi juru kamera juga, beberapa orang menjadi editor, tapi ya itu semangatnya kita memberikan informasi ya. Pada saat itu memang belum boleh berita, tapi kemudian ya itu namanya disiasati ya. Itu kita membuat yang namanya laporan-laporan informatif, lebih bersikap bersifat human interest ya. Itu yang diceritakan Desi Anwar pada awalnya, tapi melalui paket informasi yang sangat berbeda karena sifatnya human interest itu membuat lebih menarik ya bagi orang-orang daripada dilihat berita-berita yang selama itu terkesan sebagai buletin pemerintah ya, karena kita kan menjadi waktu itu televisi swasta pertama selain TVRI yang sudah ada ketika itu tahun 89 90 awal ya. TVRI sudah berusia berapa waktu itu ya, hampir 30 tahun, 29 tahun, 28 tahun lah gitu. Terus kita baru mulai kan, tapi ya di situ perbedaannya. Tantangannya memang ketika itu ya sulit ya, karena semuanya juga mesti dilakukan. Kalau liputan aja kita ingat, mungkin Desi Anwar melihat teman-teman juru kamera kita membawanya itu kamera Betacam ya. Betacam besar itu beratnya mungkin 20 kilo, 25 kilo ya, kayak seorang anak kecil beratnya. Itu liputannya kan jauh lebih sulit ya tantangannya. Sekarang dengan handphone aja seperti ini kita sudah bisa siaran live ya. Zaman dulu itu kalau mau siaran live kan mesti pakai SNG truck ya, yang besar, atau kalau belum punya truck ya kita mesti merakit sendiri SNG-nya dan dibawa dengan keberadaan yang lebih sulit. Ya sekarang tantangannya menjadi lebih berbeda ya, karena juga sudah ada convergence antara berbagai media, antara media televisi dan media digital. Ya seperti tadi juga dibilang tantangannya, meskipun itu tantangan yang berbeda, kadang-kadang juga ini audionya tadi terganggu ya, yang seperti begitu. Iya, baik Mas Helmi, ini jadi Ya, salah gitu, satu Mai. jadi salah satu pengalaman tersendiri ya, ini yang dihadapi juga sehari-harinya. Mbak Desi, ini kan berdua akhirnya reunian lagi. Setelah terakhir ketemu kapan nih ya? Dan pengalaman apa sih selama waktu itu, mungkin pernah siaran bareng, pernah interaksi begitu. Ada yang berkesan dan lucu nggak? Misalnya pernah salah sebut, atau mungkin nahan ketawa gitu, atau mungkin nahan lapar, atau apa? Ada tidak? Aduh, banyak sekali ya, karena Helmi dan saya ini selama kita di RCTI itu istilahnya pasangan sejati. Saya punya 2 pasangan saat itu, satu Helmi Yohanes, satu lagi Adolfo Suma. Dan kita hadir di hampir semua program-program saat itu, ada seputar Indonesia, dan kalau pagi itu ada Nuansa Pagi, dan juga ada buletin malam, dan tentu saja buletin siang. Nah, Helmi dan saya ini sering sekali kita tampil di seputar Indonesia yang merupakan program prime time, dan di Nuansa Pagi. Yang paling lucu itu Nuansa Pagi, karena ini pertama kali ada siaran informasi di pagi hari. Ingat, saat itu televisi rata-rata itu mulainya jam 12 siang. Dan kita memulai suatu kebiasaan baru, yaitu menemani pemirsa kita ketika baru bangun tidur, bersiap-siap untuk menyambut hari itu, untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi kita mulai siaran jam 6 pagi. Ingat, saya waktu itu, saya dan Helmi kan masih muda lah istilahnya. Jadi susah sekali sebenarnya kalau siaran jam 6 pagi. Apalagi kalau malamnya itu kita juga tidurnya kan cukup telat ya, karena ya biasalah kita masih muda, masih banyak energi. Nah, sering sekali kita masuk jam 6 pagi itu sudah harus betul-betul segar, harus betul-betul in tune, dan di studio itu hanya ada kita berdua, kemudian nanti ada Roni Kusuma yang membawakan olahraga, dan juga ada seorang yang memutar teleprompternya. Nah, dinamika kita pagi-pagi itu luar biasa, karena it's a challenge ya.
2 jam programnya, dan kita juga harus betul-betul biasanya kita sendiri yang membuat skripnya dan narasinya, dan sering sekali kita memulai acara Tank karena live jam 6, teleprompternya belum siap. Belum ada skrip, jadi bisa saja kita 4-5 menit pertama harus improvisasi. Tapi yang paling saya ingat itu adalah saking buru-burunya pagi-pagi kita siaran. Ketika saya siaran, tiba-tiba Helmi berbisik kepada saya, dia kan panggil saya Ken Eiichi. Nah, kenapa itu? Lihat itu, kok sepatunya berbeda antara sepatu kanan dan sepatu kiri. Dan karena saya pagi-pagi itu buru-buru, sehingga saya salah pakai sepatu. Dan itu betul-betul merusak selama satu siaran itu. Kita tidak bisa berhenti ketawa. Dan bayangkan kan berita-berita yang disampaikan kan cukup serius. Itu menahan ketawa, itu sesuatu yang betul-betul it's so painful in your stomach, ya, sampai sakit perut. Banyak sekali cerita-cerita yang kita bisa share, tapi itu salah satu yang membuat saya sampai sekarang juga masih senyum-senyum kalau memikirkannya. Dan satu lagi, saya ingat seputar Indonesia, Adolf waktu itu yang lagi siaran, tiba-tiba ada lalat, dia sedang berbicara masuk ke mulutnya, terus dia langsung, wow, kaget. Dan kita coba tidak ketawa, karena ingat semua ini adalah siaran live, ya, langsung. Jadi itu salah satu contohnya, Mei. Jadi kondisi untuk tetap tenang itu juga diuji ya, Mbak Desi, saat siaran live. Sangat. Begitu. Apalagi kalau teleprompternya juga tiba-tiba ngadat mati di tengah jalan, atau yang memutarnya tidak mengikuti ya apa yang kita ucapkan. Wah, jadi itu sempat kebingungan bisa fatal gitu ya. Itu. Oke, baik, itu tadi dari Mbak Desi. Mas Helmi masih ingat dong tentang sepatu yang tadi kanan kiri beda itu? Ada pengalaman lain nggak sih Mas Helmi, antara Mas Helmi dan juga Mbak Desi ini saat siaran bersama yang nggak akan pernah terlupakan? Kita sambil tunggu, ini jawabannya nanti dari Mas Helmi ya, Mbak Desi. Ini kan satu tantangan juga nih ya, yang harus kita hadapi. Lagi-lagi semua bisa terjadi saat siaran live ya. Oke. Baiklah, ini kita sambil, nanti mungkin bisa jadi ajang nostalgia juga ya Mbak Desi ya. Setelah dari sini mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Mas Helmi, nostalgia di Hari Televisi Nasional ini. Terima kasih banyak, ini sepertinya kita tidak mengalami gangguan teknis dengan Mas Helmi. Tapi oke. Iya, benar sekali ya. Yang diceritakan Desi itu aku selalu ingat ya. Jadi apa namanya, itu selalu saya ingat karena menahan ketawa ketika siaran itu ternyata suatu tantangan sendiri ya, yang sulit banget ya. Jadi karena ini terjadi ketika break ya, ketika break kemudian kita ketawa sampai tidak bisa berhenti, dan ketika sudah harus masuk dan udah harus ngomong itu sulit sekali ya gitu. Oke, baik. Itu tadi tantangan-tantangan yang harus tetap terus diatasi ya Mas Helmi ya, dalam perjalanan atau karir di dunia televisi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Helmi Yohanes sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected langsung dari Amerika Serikat. Masih pagi hari di sana, dan terima kasih pastinya untuk Mbak Desi Anwar sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, selamat Hari Televisi Nasional. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Helmi. Terima kasih Mei. Bye-bye.